tapi melakukan sesuatu yang bisa dianggap melanggar hukum. Ngurusin kasus kok malah ngurusin petil. Kocak bul sih? Nakal ya? Mr. Potato nakal ya? Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani mengumbar borok Razman Nasution. Kali ini Nikita Mirzani menunjukkan bukti Razman yang melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap klien wanitanya sendiri. Pada video yang diumbar Nikita Mirzani, terlihat Razman melakukan video call dengan klien wanitanya tanpa memakai baju. Razman meminta klien wanitanya untuk menjalin hubungan atau pacaran sebagai syarat untuk membantu kasusnya. Bahkan Razman meminta klien wanita tersebut untuk memperlihatkan bagian. Namun klien wanita itu dengan tegas menolak permintaan dari Razman. Kemudian Razman mengatakan biasanya jika menangani kasus secara profesional harus ada surat kuasa dan harus ada uang ratusan juta. Namun Razman memberinya sebuah pilihan untuk menjalin hubungan spesial, maka tidak perlu pakai uang. Mendengar ucapan Razman, wanita tersebut ingin pacaran saat sudah ketemu dan bingung karena harus memperlihatkan. Razman menegaskan kalau pacaran dan menyelesaikan kasus bisa berjalan secara bersamaan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lucunya itu Mama Lemon, si Nikita Mirzani ya kan tuh lagi ketawa terbahak-bahak. Instastory-nya itu yang semalam atau tadi itu kalau nggak salah itu kan yang dia lagi telepon sama orang Medan itu, dan orang Medan itu dia mau minta perlindungan hukum ya kan, mau apa itu, mau minta bantuan hukum, mau bercurhat sama si Razman ya kan. Rupanya si Razman ini mesum pula ya kan. Bisa pula si Razman ini ya kan, tuh ujung-ujungnya bukan ngebantu dulu tapi mau lihat tetinya si cewek ini dulu ya kan, karena dia mau cek ini udah pernah lahiran atau belum katanya ya kan, mau diceknya teti. Aduh, Razman tuh ngakak bener lah ini, pokoknya judulnya ini lu paling lucu bener ya. Orang minta bantuan hukum sama kamu, minta perlindungan ya kan, lu malah minta pacaran sama cewek yang Medan ini ya kan. Habis itu kamu tengok pula tetek dia itu ya kan, udah bekas lahiran atau enggak ya kan. Kayak mana nih Razman? Aduh, Razman kamu malu-maluin aja beneran Razman ya. Pokoknya ini lucu ini ya kan. Besok kita pantengin terus, jangan sampai kita nggak pantengin ya kan. Tuh besok huru hara semua FYP tentang Nikita Mirzani, tentang Fadel dan tentang Razman ini pasti udah bergandengan. Gue sebagai orang yang kuliah hukum bertahun-tahun, yang lulusnya itu setengah mampus gitu kan ya, teman-teman gue juga semuanya pasti pas ngeliat ini ngerasa kayak orang ini tuh merendahkan profesi pengacara gitu loh. Karena nggak semua pengacara kayak gitu ya, yang kayak dia itu cuman beberapa gitu, dia salah satunya gitu kan ya. Dan gue nggak ngerti kalau misalnya masih ada orang yang mau pakai dia gitu dengan kelakuannya yang kayak gitu, dan sudah jelas kalau dia itu izin advokatnya dicabut gitu kan, dan dokternya juga tidak jelas dari mana, dari kampus yang katanya sudah tidak ada lagi, sekarang sudah ditelan bumi kan gitu. Kok masih ada yang mau? By the way, kalian harus tahu ya guys ya, yang dilakukan terkotel-kotel itu namanya statutory. Statutory itu adalah ruda paksa yang dilakukan oleh seseorang yang usianya itu baru dewasa, dianggap dewasa. Ambang batasnya itu adalah 18 kalau di Indonesia. Kalau di luar ada yang 16, ada yang 17 gitu kan ya. Dengan seseorang yang belum dianggap dewasa. Jadi seseorang yang masih di bawah 18 tahun. Karena menurut hukum di Indonesia, seseorang dianggap dewasa itu setelah dia berusia 18 tahun. Kenapa disebut statutory? Karena mau sama mau. Gitu. Kenapa disebut ruda paksa? Karena yang satunya di bawah umur gitu. Dan itu diatur oleh undang-undang, diatur oleh undang-undang perlindungan anak gitu. Dan masalah tentang pola asuh gitu ya, ini kasusnya bukan tentang pola asuh, ini kasusnya tentang ruda paksa gitu. Kalau kalian mau bahas dan ribut soal pola asuh sih nggak apa-apa, memang itu hak kalian gitu ya. Tapi balik lagi, gue hanya mengingatkan kalau kita itu melihat dengan kacamata kita,
Yang mana kacamata kita itu dipengaruhi oleh pola pikir kita yang terbentuk dari kita kecil. Dari mana kita dilahirkan, kita dididik oleh siapa, lingkungan kita siapa aja, sekolah di mana, teman-teman kita siapa. Jadi itu berpengaruh. Makanya persepsi kita itu nggak valid buat orang gitu. Itu validnya hanya untuk kita. Makanya kalau kata gua mah, daripada berantem di sosial media, mendingan kita mengedukasi diri kita supaya kita tahu kondisi yang ada sekarang di negara kita seperti apa, yang ada di dunia ini seperti apa gitu kan ya, daripada kita ribut-ribut gitu. Kenapa? Karena balik lagi ku bilang, beda. Kita tidak bisa memvalidkan pandangan kita dan memaksakan apa yang menurut kita itu benar kepada orang lain. Makanya kalau misalnya ada yang nge-stitch gue berjilid-jilid, itu biasanya gue cuekin. Dan kalau misalnya mereka udah mulai rese gitu ya, biasanya sama gue blok gitu. Kenapa? Bukannya karena gue nggak bisa ngebales, enggak. Ya buat apa? Itu sama aja pepesan kosong gitu kan. Jadi mendingan ya udah, gue tahu kok lu beda pendapat sama gue. Ya udah monggo, do you gitu. Kalau lu mau bilang ke gue 1 + 1 20, gue akan bilang oh gitu. Oke, serius, do you gitu. Mr. Potato, katanya ahli hukum, tapi melakukan sesuatu yang bisa dianggap melanggar hukum. Ngurusin kasus kok malah ngurusin petil. Kocak bul sih? Nakal ya? Mr. Potato nakal ya? Mr. Potato nakal sih, suka ngompor-ngomporin sih. Jadi aja ketahuan deh kartu truknya satu persatu. Apalagi salah pilih kandang, salah pilih lawan. Nakal sih, ya kan? Ya dong, ternyata benar. Ya Mr. Potato, ya kliennya sama-sama wassalam, cocok 11-12. Iya, sama, kosong. Giran isi pun isinya cuma full sum, nggak ada yang lain. Cocok, satu guru satu ilmu, ya kan? Iya. Jadi mau dibawa kemana kasus sama perkaranya, Mr. Potato? Mau dibawa kemana? Apalagi kliennya mangkir kan? Alasannya sakit. Bukan sakit kali, kurang tidur, jadinya tremor. Ujungnya turun bro, ya kan? Ya dong. Bukan ngurusin kasus malah ngurusin petil. Aneh. Selamat menikmati. Alright, ulala. Sumpah gue kaget banget sih. Kalian tahu kan story-nya NM ya semalam, yang dia nunjukin VC-nya Bang R sama salah satu klien perempuannya. Dan Bang R itu kayak minta-minta ngeliatin sesuatu gitu dari kliennya ini, tapi si klien ini menolak. Cuman bukan itu yang paling bikin gue kaget. Lu tahu pagi ini Bang R ngapain? Dia ngelakuin klarifikasi lagi yang kesekian kalinya. Dan kali ini dia mau nanggepin cerita NM dan ditemenin sama istrinya langsung. Tahu kalian apa jawabannya? Kalian semua kena prank. Anjir, kita kena prank dong. Aduh Bang R, kenapa sih suka banget mirip-mirip sama kliennya si perkedel itu, suka ngeprank orang. Katanya masalah VC itu nggak bener kejadiannya. Jadi dia itu cuma ngeprank si klien itu doang. Dan video call itu ternyata sudah diketahui istrinya, kata dia. Aduh, gue nggak tahu deh pokoknya masalah prank-prankan ini ya. Kalian ya coba komen dulu deh di bawah. Videonya yang diupload sama si Nick Mel ini beneran lagi viral banget guys. Bener-bener aib si Rasman ini dibuka. Jadi pada intinya ceritanya ini ya ada seorang perempuan lah yang pengen kasus itu ditangani oleh si Rasman ini. Tapi makin kesini makin kesana nih guys ya, si Rasman ini punya selera tersendiri nih. Kalau misalkan kasusnya itu mau ditangani, dia tuh harus kayak jadi pacarnya lah, harus jadi yang kayak bagian dari hidupnya lah. Ampun, sampai gue kaget tuh di akhir videonya yang ngomongin ngebahas put itu loh guys. Kok seorang pengacara bisa sih kayak gitu ya guys ya? Rasman, menurut gue sih lu jangan main-main deh ya sama Nikita Mirzani. Inilah kalau misalkan lu main-main Nikita Mirzani, akhir lu dibuka.
Padahal nih bang ya, di rumah itu udah ada istri yang cakep banget. Kenapa sih masih nyari di luar aja, masih jajan aja terus? Apalagi abang ini seorang pengacara loh bang. Nah ternyata setelah gue cari tahu nih, Rasman Nasution ini punya 2 istri guys. Yang ini istri pertamanya nih, nah ini yang istri kedua. Tapi nih beritanya gong banget guys. Ternyata nggak cuma 2 guys. Ternyata Denis Caryesta tuh pernah ngebongkar kalau si Rasman ini bukan punya 2 istri dong, tapi 7. Nih kalian lihat sendiri deh, ini jajaran nama-nama istrinya Rasman yang disebutin sama Denis Caryesta ya, dari Kadis Pariwisata Langkat, terus si Dempuan yang memiliki 2 anak laki-laki. Wah banyak ya guys, ada yang udah cerai juga dan masih banyak juga, anaknya juga banyak banget guys. Wah Bang Rasman apa nggak cukup ya udah punya istri 2 cantik ya, bahkan disebut-sebut sampai 7 loh bang. Ini masih mau nyari lagi bang. Sumpah gue nggak nyangka sih seorang Rasman Nasution yang notabene adalah seorang pengacara kok bisa sih berbicara kayak gitu ya kan. Aduh ini bener-bener kayak ngejatohin nama baik seorang pengacara ya guys ya, apalagi udah ada kata-kata yang menjulur ke arah